Mohon maaf, di sini ada orang Javan ya? Yes, sir. Yeah. Oh, sorry, I don't speak English or Javan. Jadi mungkin sama bundanya di translatornya ke suaminya ya. Masya Allah. Oh, sorry sir, I don't speak. Yes, mudah-mudahan bisa di ini ya, translator ke temennya. Segala pujian hanya milik siapa? Hanya milik Allah. Sekali lagi, segala pujian hanya milik siapa? Allah. Maka tidak ada hak bagi kita untuk memiliki sifat sombong sedikit pun. Harta kita, kekayaan kita, jiwa kita, nafas kita, semuanya milik siapa? Milik Allah. Kita mah gak punya hak buat memiliki sifat sombong ya. Kita gak punya apa-apa di dunia ini. Kita mah hamba yang lemah, hamba yang tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Serahkan semuanya kepada Allah. Jika kita merasa paling berilmu, kita merasa paling baik, kita merasa paling benar, maka itu tidak jauh berbeda daripada iblis. Iblis itu gurunya siapa? Gurunya para malaikat. Karena iblis sombong, aku merasa paling baik, aku merasa paling benar, aku merasa paling oke, aku merasa paling wow. Enggak, kita bukan siapa-siapa, kita mah hamba yang lemah, hamba yang sangat-sangat lemah. Kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia. Ucapannya, tindakannya adalah contoh terbaik untuk kita. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Teman-teman di sini misalkan ada orang yang berbuat zalim sama kita, kita pengen gak sih membalas kejahatan itu, bapak-bapak? Gimana rasanya kalau ada orang yang berbuat jahat? Pengen gak balas kan? Ibu-ibu atau muda-muda nih? Atau teteh-teteh? Pengen banget kan? Dalam hati kecil kita, sebetulnya kita pengen banget membalas kejahatan itu ya. Bener ya? Bener. Dalam hati kecil kita, kita ini ingin sekali membalas kejahatan orang lain. Tetapi kita berpikir, apakah Allah akan ridho ketika kita membalas kejahatan orang lain? Apakah Allah ridho ketika kita membalas kezaliman orang lain? Kita harus berpikir. Karena Rasulullah nggak kayak gitu. Rasulullah membalas kejahatan dengan kebaikan. Rasulullah membalas kezaliman dengan kebaikan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif, beliau itu dilempar oleh batu sampai berdarah-darah. Malaikat tuh sampai kasihan lihat Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau adalah seorang nabi. Mintalah kepada Allah. Begitu. Jadi ketika tadi sampai Taif ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif, dilempar oleh batu sampai berdarah-darah Rasulullah. Kata malaikat, ya Rasulullah, engkau adalah seorang nabi. Mintalah kepada Allah agar orang-orang Taif itu diberikan azab, pasti akan Allah kabulkan doamu. Karena engkau adalah seorang nabi. Kata Rasulullah SAW jawabannya, tidak, aku tidak akan melakukan hal itu. Mereka melakukan hal itu karena mereka tidak tahu. Semoga Allah memberikan hidayah untuk mereka. Masya Allah, Rasulullah membalas kezaliman itu dengan kebaikan. Rasulullah tidak membalasnya dengan kejahatan. Rasulullah bahkan mendoakan dalam hal kebaikan. Jadi akhlak Rasulullah itu bermuka manis, ramah, assalamualaikum gitu. Jadi kalau dipanggil tuh ya Rasulullah, ya Muhammad, semuanya berbalik, assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Nggak jutek ya, bermuka manis. Menahan diri untuk tidak marah. Ini mah marah-marah we. Ada orang yang marah-marah teh, ada tipe orang manusia yang bukan hanya memarahi makhluk hidup, tetapi memarahi benda mati. Ada orang yang seperti itu ya. Ada tipe manusia yang seperti itu. Maka itu bukan hal yang bagus. Itu adalah penyakit hati. Menahan diri untuk tidak marah dan menahan diri untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Salah satunya apa? Hasad. Gak suka lihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Ini mah, apa sih? Dia punya mobil segala, mudah-mudahan mobilnya teh cepet rusak ya. Ada orang yang kayak gitu. Berharap kenikmatan orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Ada orang yang seperti itu. Atau hanya sekedar benci
kenikmatan orang lain itu pun adalah sesuatu yang diharamkan. Maka jangan sampai kita punya penyakit hati tersebut. Jangan sampai kita ada perasaan gak suka melihat orang lain mendapatkan sebuah kenikmatan. Bismillah, kita sama-sama berusaha ya untuk membersihkan hati kita dari kesombongan, dari marah-marah, dari berbuat zalim kepada orang lain. Salah satunya adalah hasad atau ghibah. Ini adalah sesuatu hal yang juga diharamkan. Bismillah, kita sama-sama untuk menjaga lisan kita untuk tidak menjelek-jelekan orang lain ya, atau membunuh kehormatan orang lain. Jangan sampai ada orang yang berkata, ada aku mah karakternya kayak gini, kelakuan aku memang seperti ini, aku mah nggak bisa dirubah. Gimana lagi aku nggak bisa ngerubah akhlak aku dan karakter aku seperti ini, nggak bisa. Tapi hati aku memang bersih, nggak bisa. Karena hati itu adalah cerminan daripada akhlak kita. Hati itu adalah cerminan daripada akhlak kita, dan jangan sampai kita berpegang teguh dengan akhlak yang tidak baik. Dirasa kita adalah orang yang suka marah-marah, dirasa kita adalah orang yang suka jutek, dirasa kita adalah orang yang suka zulim sama orang lain. Kita hanya harus kenal terhadap diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, kita kenal terhadap diri kita sendiri. Oh ya Allah, aku teh orangnya teh suka marah-marah. Oh ya Allah, aku teh orangnya teh jutek. Oh ya Allah, gini aku teh orangnya teh suka zalim sama orang lain. Kenal terhadap diri sendiri. Oh ya Allah, aku tadi sudah berbuat maksiat. Kenal terhadap diri sendiri. Langsung mengikuti kejelekan itu dengan kebaikan, dalam artian langsung bertobat kepada Allah. Karena kita sudah tahu, aku sudah berbuat zalim. Oh ya, aku sudah berbuat maksiat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita bisa mengikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Kita memang tidak akan 100% untuk melakukan ketaatan. Pasti ada kemaksiatan yang kita lakukan dalam seharinya, betul gak? Dalam seharinya itu kita pasti melakukan kemaksiatan, benar. Tapi yang terpenting adalah kita sadar bahwa kita sudah melakukan kemaksiatan. Kata Rasulullah SAW, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Dalam artian kita langsung sadar, kita langsung beristighfar dan bertobat kepada Allah. Bertobat itu bisa dengan istighfar dan dengan sholat taubat. Kapan dilaksanakannya sholat taubat? Iya, kapanpun. Kapanpun waktunya. Kapanpun dilaksanakan sholat taubat, kecuali waktu-waktu dilarang, yaitu ba'da subuh sampai terbit matahari, ba'da asar sampai terbenamnya matahari. Siapa yang telah memerintahkan kita untuk memiliki akhlak terpuji Rasulullah? Allah kan? Allah yang telah memerintahkan kita untuk memiliki akhlak terpuji Rasulullah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik bagimu. Jadi itu perintah Allah untuk kita memiliki akhlak terpuji Rasulullah SAW. Bismillah ya sahabat, bila kita berusaha sama-sama untuk memiliki akhlak terpuji Rasulullah. Kita memang hamba yang lemah, kita tidak bisa melakukan ketaatan ataupun kebaikan kecuali atas pertolongan Allah.